ketemu sama jenazah, saya buka penutup mukanya sambil baca Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah Allah mata abba bersama liruhihi. Saya kan posnya ada di kaki tuh, saya ngeliat kok kakinya bergerak gitu, gerak bergeser kan, kalau jalan itu kaki gini itu bergeser kira-kira 10 cm lah, bergerak begitu. Jam 1 itu ada yang ngetuk pintu rumah saya. Terus saya buka pintu, saya ngeliat ada sosok. Yang ada di pikiran saya waktu itu, orang gila lagi berdiri di depan rumah saya. Terus sambil dia bilang, kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang pemandi jenazah yang akan menceritakan pengalaman mistisnya nih sama sahabat Lonceng semua di rumah. Langsung aja kenalan sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Bang Ali. Bang, thank you banget ya Bang ya udah datang ke sini buat ceritain ini. Bang, ini kapan Bang awal mulanya Bang menjadi seorang pemandi jenazah? Tahun 2016. 2016. Pertama kalinya saya ikut pelatihan jenazah di salah satu masjid di kawasan Pondok Indah. Oke, apa yang membuat Abang ingin menjadi seorang pemandi jenazah? Waktu itu sih nggak ada niatan untuk belajar ikut pelatihan ini untuk jadi apa, belum. Hanya untuk memperkaya life skill aja. Oke Bang, ini pengalaman mistis memandikan jenazah yang Abang alamin. Nanti banyaknya di mana nih? Kan Abang seorang pemandi jenazah di lingkungan warga dan di rumah sakit ya katanya. Banyak yang mau diceritain tuh yang di mana? Saya akan berbagi cerita pengalaman masa lalu saya, yaitu di rumah sakit. Di rumah sakit? Di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Kebetulan saya dapat jam tugas mandikan jenazah itu, di mana banyak orang yang nggak mau. Di jam 19.30 pada sholat Isya sampai jam 5. Sip malam. Sip malam, mandikannya jenazah lagi. Jadi alasan kenapa mandikan jenazah sip malam ini memang karena available-nya malam gitu. Tuh. Dan yang siang itu sebenarnya udah ada. Udah ada. Jadi kosongnya di malam. Malam kosong. Dan untuk saya tantangan, kedua saya merasa bangga aja bisa berbagi manfaat kemampuan yang saya punya gitu untuk masyarakat luas. Apalagi ada jenazah yang meninggal dan harus dimandikan malam. Dan pada saat itu nggak ada orang yang mau untuk mandikan jenazah di tengah malam. Ya mau nggak mau, ini tugas mulia untuk saya. Ya saya lakukan itu. Gila. Ini bisa dibilang berani banget loh Bang memandikan jenazah malam-malam. Dan rata-rata katanya memang lewat jam 12 ya? Rata-rata ya? Umumnya jam 2 lah, jam 2, jam 3, jam 4 gitu. Dan jam 2, jam 3 mandiin jenazah loh. Dan jenazah itu untuk dibawa ke luar kota. Biasanya ya, kalau dimandiin malam itu. Rata-rata ya? Iya. Oke, ini mungkin ditahan dulu Bang ceritanya karena ceritanya juga pasti banyak banget. Dan buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Ali, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tuh dapet notifikasi terbaru kalau kita upload video baru ya. Dan Bang Ali, langsung kita mulai Bang ya ceritanya. Dulu itu tahun 2016 lah. Ada informasi tentang pelatihan jenazah di salah satu masjid di kawasan Pondok Indah. Entah kenapa saya tertarik. Ya ikut aja. Waktu itu sih saya masih kuliah. Tujuannya untuk memperkaya life skill aja. Ikut pelatihannya, latihan pemusyawaratan jenazah namanya. Setelah 4 bulan pasca pelatihan itu,
Waktu itu kan memang belum ada mental untuk menjadi pemusat jenazah gitu, petugas pemandian jenazah lah. Setelah 4 bulan, saya harus menghadapi jenazah langsung, yang mana 4 bulan lalu itu kan cuma pros latihan gitu, pelatihan. Waktu itu petugas jenazah intinya lagi berhalangan. Waktu itu saya masih ketar-ketir, bisa nggak ya? Terus secara mental saya belum bisa beradaptasi. Saya paksain mandi jenazah dari awal sampai selesai lah. Ada yang aneh setelah mandi jenazah, kebetulan waktu itu istri lagi hamil tua. Pulang biasanya kan kalau ada istilah adat-adat di kampung itu, kalau kita habis ngelayat jenazah, apalagi sebagai pemusatan jenazah, sebagai petugas mandi jenazah, banyak pantangan-pantangan yang harus diantisipasi sebagai petugas. Nah waktu itu saya kurang terlalu aware. Iya, kurang terlalu peduli sama pantangan-pantangan begitu. Setelah saya mandi jenazah, saya pulang ke rumah, langsung aja saya masuk ke rumah. Depan TV, nyetel TV, rebahan lah gitu. Istirahat depan TV sampai tertidur. Setelah sholat maghrib, saya mau kondisi kan belum mandi tuh. Jadi habis mandi jenazah harusnya mandi dulu, istirahat gitu. Setelah saya tadi saya mandi jenazah, saya tidur. Maghrib bangun, sholat maghrib, istri saya agak gejala-gejala yang aneh gitu. Kok tawa sendiri? Terus dia nangis sambil tawa kayak orang aneh gitu. Jangan-jangan kesurupan gitu. Ya udah akhirnya, kok begitu terus ya? Kan ada istilah kalau orang-orang di kampung itu, orang jenazah, ada orang kesurupan tuh dipencet jempolnya. Saya pencet jempolnya, teriak. Saya bingung ini teriak karena kesurupan apa emang teriak karena kesakitan gitu. Oh semakin lama semakin aneh sikapnya gitu. Oh saya yakin kesurupan. Panggil orang bisa. Setelah panggil orang bisa, alhamdulillah selesai. Kesurupannya selesai, normal lagi. Cuman ada pesan gitu dari orang yang bisa itu, abang habis mandi jenazah ya katanya gitu. Iya, oh ya udah. Nanti kalau mandi jenazah lagi, pantangannya dipakai. Sebelum masuk ke rumah istirahat dulu, bacaan. Berapa bulan setelah itu, karena memang mungkin omongan desas-desus tetangga atau teman-teman, saya mulai itu ada panggilan untuk mandi jenazah di salah satu masjid kawasan Bintaro. Dari situ mulai banyak tuh saya dipanggil buat mandi jenazah. Bahkan sekelas pejabat pun saya pernah mandi jenazah. Oke. Kalau mandi jenazah sih belum ada yang aneh-aneh waktu itu, masih normal-normal aja. Terus makin lama semakin banyak jam terbang saya buat jadi petugas jenazah, sampai ada beberapa masjid di kawasan Bintaro juga saya sebagai tim pemulasaran jenazah. Sampai akhirnya ketemu sama teman di salah satu yayasan, kebetulan dia dan kerjasama dengan rumah sakit di kawasan Tangerang Kota. Saya direkrut. Waktu itu ada kebanggaan aja untuk saya, mandi jenazah di rumah sakit gitu kan. Menurut saya mandi jenazah di masjid besar aja buat saya kebanggaan gitu. Maksudnya saya bisa ngebantu masyarakat. Ini di rumah sakit gitu. Terus saya merasa bangga, ada manfaatnya ilmu saya. Jadi akhirnya saya direkrut untuk sebagai petugas pemandian jenazah di salah satu rumah sakit, tapi jamnya jam malam. Ya awal-awal sih masih normal-normal aja saya mandi jenazah. Nah, salah satu cerita yang saya sih kayaknya belum pernah cerita ke orang lain gitu. Jadi pernah saya ditelepon waktu itu, kalau harinya saya lupa gitu. Saya ditelepon jam 2:15 lah perkiraan. Waktu itu masih tahun 2017. Seingat saya handphone masih Asia ngoceh atau BB saya lupa. Telepon lah. Kata telepon juga nggak terlalu panjang gitu. Assalamualaikum. Bang ke rumah sakit ya, jalannya udah nunggu. Saya jawab, waalaikumsalam, siap. Baik ditunggu. Gitu aja udah kalimatnya udah. Saya nggak tahu kenapa kalau ada informasi mandikan jenazah itu langsung aja gerak cepat. Dari Bintaro menuju ke salah satu Tangerang Kota yang wilayahnya saya nggak sebutin. Dah,
Sebagaimana mesti biasanya, saya posisi parkir motor, kemudian masuk ke basement. Yang istimewa itu ya memang basementnya nggak terlalu terang. Biasa saya nunggu hitungan paling 5 menit, jenazah itu turun dari lift sama perawat lah, 2 orang turun ke bawah. Udah, terus saya sambut, saya minta bantuannya sama perawat 2 orang untuk mengangkat jenazah ke bak mandi. Ya udah. Oke, jenazahnya cewek apa cowok nih? Umumnya cowok. Kalau untuk saya, karena cowok, saya mandi jenazahnya cowok. Oh gitu ya, kalau iya. cewek sama cewek. Cewek-cewek. Setelah saya sama tadi perawat angkat jenazah ke bak jenazah itu, ya karena memang kerjaan ini utama kerjaan saya. Kalau perawat kan hanya membantu sifatnya, gitu. Ya terus si perawat itu bilang, "Bang, saya tinggal ya." Iya, saya bilang kan, "Bang, makasih." Ya. Terus pada saat saya say hello gitu, si perawat pergi, saya ngelihat emang di belakang saya ada seseorang gitu. Satpam, saya lihat satpam gitu. Di basement itu ada satpam, pakaiannya juga biru dongker. Terus jarak dari saya itu, dari ruangan mandi jenazah itu, paling 20 meter lah. Jadi jelas kalau 20 meter itu. Sosoknya dia, kondisi duduk begini nih. Gitu. Ya pikiran saya, dia nemenin saya, terus lagi main handphone lah. Atau main game gitu, lagi menggunakan handphone. Biasanya saya kalau mandiin jenazah di tengah malam gitu, emang ada perasaan sih, takut biasa manusiawi lah. Ada perasaan iseng, takut, campur lah. Ada. Cuma malam hari itu, perasaan saya nggak takut. Normal aja, normal. Karena saya pikir ada orang, biasanya saya nggak ada. Yang bikin saya nggak takut itu, kalau ada ahli waris atau ahli keluarga si jenazah. Yeah. Tapi itu jarang, Umumnya sih saya sendiri. Perawat juga biasanya jauh dari saya, karena lama kan lumayan, 20 menit sampai 1 jam lah, sampai ngebungkus kafan itu 1 jam. Jadi umumnya perawat tuh ninggalin saya. Jadi pada saat itu saya nggak terlalu takut, karena asumsi saya di belakang saya ada satpam nemenin gitu. Dan nggak biasanya satpam ada di situ. Padahal emang bukan tugas pokok dia. Tugas saya ya mungkin lagi istirahat gitu. Udah nyaman, saya mandi jenazah sampai 20 menit. Habis itu kan jenazah selesai itu. Daripada saya panggil perawat untuk ngangkat jenazah ke tempat kain kafannya, karena beda tempat gitu. Itu kayak kasur, bukan kasur apa ya, tempat tidur pasien. Ya udah satpamnya saya panggil. "Pak Satpam," gitu kan. "Minta tolong dong, Pak." Nggak terlalu direspon. Udah akhirnya saya dekati Pak Satpamnya, kira-kira 5 meter lah. Sebelum dekat gitu, kira-kira jarak 5 meter. "Pak, minta tolong, Pak." Saya dekatin lagi, "Pak, minta tolong." Ya udah, dia akhirnya ngakukin kepala begitu. Saya ngeliat bola matanya itu besar banget gitu. Bola matanya besar. Kelihatan hitam, mukanya itu merah. Entah itu merahnya darah atau merah. Pokoknya merah lah. Karena penerangan di basement nggak terlalu terang gitu ya. Penerangan di basement nggak terlalu terang. Jelas merah, nggak hitam. Matanya itu melotot. Saya langsung keluar naik dari basement itu saya naik ke atas ke depan halaman rumah sakit. Pas saya di depan halaman rumah sakit itu kan saya lihat satpam kondisinya duduk di depannya meja tuh umum lah kayak gitu. Duduk juga, saya trauma. Jadi saya kayak mimpi, saya waktu itu kayak mimpi banget. Udah saya panik, saya bingung, takut, udah campur aduk waktu itu. Saya ngeliat satpam mau nanya minta bantuan gitu. Saya takut, justru ngeliat satpam saya takut jangan-jangan sama karena kondisi dia nunduk. Udah saya keluar dari rumah sakit, satpam ngeliat saya kali, ngampirin saya juga nemuin satpam. Kenapa bang gitu, deketin saya nggak bisa jawab apa-apa. Udah saya dirangkul ke dekat UGD, saya disuruh duduk. "Bang, kenapa?" "Saya nggak bisa ngomong apa-apa." Udah diam aja. Udah gitu ya. Istighfar. Saya nggak bisa. Akhirnya saya bisa tuh istighfar, astagfirullahaladzim. Ini kasih air. Satpam, air perawat yang ada di UGD juga deketin saya. Akhirnya, kenapa gitu. "Bang, itu yang jaga di bawah basement siapa ya?" Saya nanya sama satpam.
Terus kata satpam, emang kenapa ya? Satpam kita jaga bertiga kalau si malam, kata dia. Di sini satu di depan, sama di samping tuh dekat parkiran, sama satu lagi katanya lagi istirahat di depan, lagi minum kopi lah gitu. Ngangetin badan, karena posisi waktu itu udah jam 2:30-an lah. Ya, hampir jam 3 lah, hampir jam 3. Terus satpam tuh bilang, nggak ada yang jaga di bawah gitu. Ya udah akhirnya satpam sama perawat nemenin saya lah. Satpam sendiri sama perawat 2 orang. Udah nemenin saya ke bawah, ke basement. Ya dilihat emang nggak ada apa-apa, kecuali jenazah yang masih di bak mandi. Udah akhirnya dibantulah sama 2 perawat sama satpam tadi angkat jenazah ke tempat kayak keranjang begitu, ranjang di tempat ranjang buat dikain kafanin. Ya udah, saya kafanin jenazahnya, terus saya saya angkut ke bawa maksudnya ke keranda. Di keranda udah ada ambulan, masuk ke ambulan. Ya kalau cerita yang mistis yang pernah saya alami yang ini. Terus ada juga kisah-kisah berikutnya gitu. Dan setelah saya mungkin ditemukan sama katakanlah hantu gitu ya, makhluk sosok begini. Selanjutnya ketika ada panggilan untuk mandi jenazah gitu, saya sih masih normal. Karena saya sebagai petugas jenazah mandiin bukan di rumah sakit aja gitu. Jadi saya lupa lah gitu, saya lupa gitu kan kejadian kemarin. Jadi karena saya sering beradaptasi dengan lingkungan, mau tolongin jenazah, terus adaptasi mandiin mayit. Jadi saya yang kayak gitu nggak terlalu saya dramatisir gitu. Jadi saya anggap abai aja gitu. Pernah juga saya ditelepon gitu. Ditelepon waktu itu kondisinya saya ingat kayaknya malam Jumat kalau salah. Terus ditelepon biasa jam 2 lah biasa gitu. Ditelepon saya angkat, cuma intonasinya beda. Terus kata-katanya agak singkat aja. Kalau biasanya kan ada kayak greeting gitulah. Assalamualaikum, Bang. Ke rumah sakit ya, jalan-jalan tunggu gitu. Kalimatnya begitu, umumnya begitu banget. Kalau ini langsung aja, Bang ke rumah sakit, jenazah udah siap begitu. Jadi nggak ada greeting atau ucapan-ucapan gitu. Ya udah. Waktu itu kondisi saya malas banget. Terus mereka agak malas gitu. Tapi karena itu tuntutan kerja saya, ya udah saya berangkat. Sampailah saya di rumah sakit. Saya nunggu awalnya 10 menit. Saya udah mulai aneh tuh 10 menit pertama. Biasanya jenazah itu paling lama 5 menit udah turun ke bawah. Tahu gitu di awal. Oh petugas jenazah udah datang gitu. Saya telepon, kok nggak diangkat ya? Berdering aja gitu, berdering nggak diangkat. Ya perasaan kayak bulu kuduk merinding tuh ada lah. Karena emang tempatnya basement, penerangannya kurang, sepi, nggak ada siapa-siapa kecuali saya. Saya nunggu di bangku panjang gitu aja tuh, kayak bangku tunggu begitu. 10 menit, 20 menit, saya telepon lagi. Intinya kayaknya saya sempat nelpon 4 kali lah. Telepon nggak direspon. Sampai akhirnya 40 menit saya nunggu di situ. Perkiraan berarti jam 3-an, ada jam 3 lah mungkin. Karena emang umumnya saya ditelepon jam segitu. Jam 3 akhirnya saya naik ke atas tuh. Ke satpam, ruang depan, halaman depan rumah sakit. Tanya ke satpam. Pak satpam, kok jenazah belum turun ya? Saya udah hampir 1 jam mungkin. Ini siapa? Kata dia gitu. Saya nih yang tim mandiin jenazah yang SIM malam. Oh iya. Sepengetahuan saya nggak ada yang meninggal hari ini gitu, kata dia. Saya mulai, nggak ada yang meninggal. Bang tadi saya ditelepon jam 2. Ini ada histori. Waktu itu zaman saya kayak misalnya Asia. Ada historinya gitu. Tuh bang telepon rumah sakit karena saya namain kan. Sebentar ya saya tanyanya, petugas malam perawat lah, tanya. Dia udah masuk satpam, keluar lagi. Iya bang, nggak ada yang meninggal hari ini gitu. Pastiin gitu, nggak ada yang meninggal. Lah, ini kan jam malam bang, saya ngapain ya bohong? Orang saya ditelepon nih, riwayat teleponnya tuh. Nggak ada teleponnya nih, jam 2 sekian saya lupa. Tapi nomornya nomor dari nomor rumah sakit. Nomor rumah sakit. Waktu itu masih 0217 kepala 7 lah waktu itu masih telepon biasa. Ya saya mastiin lagi kan.
saya ditelepon ini Bu gitu. Dan ada kata-katanya cuman saya ingat saya memang ada bedanya. Kalau biasanya kalau pihak rumah sakit telepon tuh ada Assalamualaikum Bang, ke rumah sakit ya, jenazah udah siap begitu. Cuma telepon saya ceritain nih ke petugas sama satpamnya juga, nggak ada Assalamualaikumnya, nggak ada. Dan intonasinya juga emang biasanya kan intonasinya maksudnya datar, waktu itu datar kayak lembut gitu. Karena kondisi malam jadi saya nggak terlalu hero ke situ, nggak fokus. Yang telepon cewek. Biasanya emang telepon cewek gitu. Biasanya cewek. Itu suaranya cewek. Suara intonasi suaranya juga datar banget. Akhirnya perawat yang lagi bertugas di dalam gitu, satpam, karena saya datang ke situ biasanya mandi jenazah, sempat mastiin. Jadi kayak aneh juga, dia agak bukan panik, panik kali ya, merasa nggak enak juga. Iya, bawa mastiin gitu. Ya karena ada historinya kan. Iya, ada histori. Nggak bisa ngelak lagi, iya, ada historinya. Gitu. Bahwa memang nggak ada yang meninggal dari pagi katanya, nggak ada yang meninggal, nggak ada jenazah yang buat dimandiin gitu. Terus berjalan lagi, hitungan ya 5 bulan lah. Setelah saya mandi jenazah di situ, ada kisah lagi gitu, kisah yang unik kali, atau mungkin kisah mistis. Waktu itu saya lagi, ya udah saya sama umumnya, saya telepon umumnya gitu. Terus saya berangkat ke rumah sakit, ya kayak umumnya, kayak naruh parkir, masuk gitu. Pak jenazah turun dari lift, kemudian dibantu sama perawat umum kayak gitu sama. Saya kan posnya ada di kaki tuh, di kaki, di perawatnya ada di kiri kanan, saya di kaki. Ada keanehannya, saya ngeliat kok kakinya bergerak gitu, gerak bergeser kan, kalau jalan itu kaki gini nih, itu bergeser kira-kira 10 cm lah, bergerak gitu. Karena mungkin posnya lagi jalan kali ya, jadi saya pikir udah goyangan lah gitu. Oh iya. Cuman kalau saya pikir goyang juga, ini jalannya lurus gitu. Kalaupun goyang paling goyangnya gini. Itu bergerak kayak orang kayak pegel lah gitu, gimana ya? Geser gitu, dan itu 2 kaki. Dan akhirnya pas saya buka gitu, kain penutup begitu, kayak spray lah. Nggak saya angkat, saya lihat jenazahnya ya normal, maksudnya kakinya diikat sama kain kafan, ujung jempolnya, terus tangannya juga diikat. Terus memang pakaiannya belum dibuka, masih pakaian belum dibuka. Jadi kalau saya sebutkan waktu itu jenazahnya memang orang udah tua, sepertinya punya penyakit gitu. Kita angkatlah jenazah itu ke bak mandi. Cuma kita ngerasain, saya ngerasain, kita ngangkat bertiga waktu itu. Kalau kondisi beratnya nggak terlalu berat lah, perkiraan mungkin berat 55 lah segitu, bawah 60 lah. Udah tua, sakit, jadi kita ukur ini nggak terlalu berat. Cuma pada saat itu kita ngangkat kayak berat banget. Bahkan yang jenazah misalkan yang besar pun, yang berat di atas 70 gitu ya, kita bertiga juga bisa gitu, karena dia kan ada alat gambar. Pas itu kita ngangkat ke tempat baknya itu lama gitu, kayaknya susah banget. Ya alam itu kenapa? Cuma saya waktu itu nggak berpikir yang aneh-aneh, dari kaki bergerak nggak pikir aneh, karena tugas saya sering ngadepin gitu. Keanehan itu saya nggak terlalu saya abaikan lah gitu. Kemudian pada saat saya ngangkat jenazahnya juga ada rasa yang beda. Saya abai aja, udah selesai. Terus si perawat juga biasalah ninggalin saya, kan, Bang saya tinggal ke belakang ya. Oh iya makasih ya gitu. Dan belakang. Pada saat saya potongin pakaian karena udah kondisinya kan udah kaku. Ini udah berhasil keangkat ya berarti ya? Udah keangkat, udah ada di bak jenazah. Pada saat saya guntingin pakaiannya, saya kaget banget, ya Allah. Itu ada rak, di atas raknya itu ada gayung yang isinya ada sabun mandi jenazah, alat-alat gitu. Itu mungkin kalau jatuhnya ke bawah, saya kan kagetnya terakhir gitu, prak gitu. Ini jatuhnya kayak mantul dulu gitu, Jadi pada saat saya lagi guntingin, ini mantul gitu, bunyi ke tembok dulu, mantul, prak gitu, jatuh, ngampul.
ke tembok, baru jatuhnya berantakan gitu. Saya udah panik banget, saya panik kan. Saya sempet ngeliat ke belakang gitu, sampai manggil sama nyari perawat. Terus saya lihat perawat, waduh nggak ada lagi. Biasanya paling nggak di parkiran atau di belakang itu masih kejangkau. Saya manggil atau saya telepon. Pada saat itu saya lihat aja nggak ada. Cuma saya pengen telepon, saya pikir ini tugas saya. Saya nggak pengen ganggu jobnya masing-masing gitu. Karena saya berhadapan dengan jenazah itu sering, jadi sesaat aja sih, saat udah akhirnya. Udah jenazah saya saya potongin pakaiannya. Terus ya udah mulai dari awal dicuci daerah kemaluannya, dicebokin gitu. Diwuduin sampai perkiraan saya ada 15 menit lah. Kondisinya sih udah tenang gitu. Kondisinya udah tenang udah. Karena saya mandi juga sambil bacaan gitu. Cuman ya 15 menit saya zikir la ilaha illallah, mungkin saya merasa kayak capek gitu. Saya lupa emang kayaknya waktu itu saya nggak berbacaan, bukan kasihkan, udah nyaman, akhirnya saya mandiin jenazah sampai saya lupa zikir lah gitu. Udah kayaknya 15 menit berselang saya mandiin jenazah dari awal, saya ada yang ngurutin, pijitin belakang saya bang. Wah. Dan saya nyaman banget itu sih dipijitin bang, saya nyaman banget dipijitin. Seriusan? Ada lah temponya 1 menit itu. Jadi kan kadang kita ngerasa kayak teman bercanda kan, kalau kita lagi punya aktivitas gitu, teman pijitin, kita kan nyaman aja gitu kan, nggak lu siapa sih gitu, nggak iseng. Bahkan kita merasa nyaman. Saya diurutin kayak bener-bener rasanya kayak orang bang. Cuman nggak kencang banget, kayak ya gimana sih, lembut gitu. Jadi kita ada 1 menit lah diurutin gitu, saya sambil mandi gitu. Saya nggak anggap itu perawat gitu. Turun ke bawah saya nggak perawat gitu. Saya nganggap itu perawat ke bawah. Ya ngebantu mungkin mijitin lah gitu, nggak ada pikiran-pikiran yang aneh, dan saya nyaman pada saat itu mandiin jenazah. Terus ada yang mijitin saya dari belakang pundak saya gitu. Selesai perkiraan 1 menit lah, anggap 1 menit ya, berarti 1 menit lama banget, 5 menit. Saya noleh kan, siapa gitu, dan itu nggak ada bang. Aduh tambah panik saya. Akhirnya saya beraniin diri, la ilaha illallah sampai kelar, dah. Habis kelar itu kan saya mau angkat nih ke tempat ranjang buat kain kafan buat dikafani. Akhirnya saya telepon tuh perawat, udah sampai kita akhirnya kayak kita kafani, masukin ke keranda, masukin ke ambulan, terus lagi jalan gitu ya. Besoknya juga misalkan beberapa hari telepon lagi normal. Belum ada. Yang terakhir nih bang, ada lagi sekejadian. Waktu itu biasanya kan saya mandiin itu di pertengahan malam gitu. Jam 6 kayaknya nggak besar. Saya jam 6 ditelepon. Kalimat telepon dari rumah sakit juga nggak panjang gitu. Bang, bisa mandiin amputasi nggak gitu? Amputasi. Kalimatnya gitu bang. Telepon rumah sakit, telepon rumah sakit kalau ngabarin saya nggak panjang-panjang. Waktu itu saya belum paham amputasi, dan saya biasanya kalau telepon rumah sakit tuh saya udah hati saya nih, mandi jenazah gitu kan. Jadi hati saya udah ketutup yang apa sih amputasi gitu, nggak terlalu mikir amputasi itu apa. Saya ditelepon, bang bisa mandiin amputasi nggak gitu. Nggak ada kalimat-kalimat lainnya. Nggak mandi jenazah nggak, bang bisa mandiin amputasi nggak gitu. Kayak tadi nggak, dia juga telepon, bang bisa nggak mandiin bagian organ tubuh nggak. Teleponnya emang amputasi. Bang bisa mandiin amputasi kayak gitu. Siap, saya meluncur gitu. Jam 6 berangkat saya. Masuk ke rumah sakit. Biasa parkiran, turun ke bawah ke basement. Terus perawat juga turun dari bawah. Waktu itu maksudnya nggak biasanya. Biasanya kan pakai troli itu, bukan troli bang. Kayak kasur ya, ranjang itu. Itu nggak dibopong gitu. Kayak kotak, ada kotak. Panjangnya juga paling 1 meter 20 atau 1 meter lagi. 1 meter lebih lah. Ya udah, dia langsung nggak saya ambil gitu, nggak saya jemput, nggak. Terus perawat keluar dari lift langsung ke bak mandi jenazah, turunnya gitu. Saya mikir, oh bayi, saya pikir bayi. Saya nggak pikir waktu itu amputasi itu apa gitu. Bayi gitu. Pas saya buka bang, itu penutupnya, sampai kaget banget bang. Saya lihat kaki, mandiin kaki. Kakinya dari semana? Dari pangkal bang. Dari sini ya? Dari pangkal, itu kaki orang-orang dewasa sih, kayaknya panjang banget.
dari pangkal sampai ujung telapak kaki, sampai kaget. Baru pengalaman saya luar biasa itu mandiin organ tubuh, udah sebagaimana mestinya biasa lah. Cuman kan beda kalau mandiin jenazah sama organ tubuh gitu, nggak terlalu banyak, maksudnya nggak terlalu lama waktunya gitu, dan syarat-syaratnya juga nggak terlalu lengkap lah gitu buat mandiin organ tubuh. Mandilah saya organ tubuh paling nggak sampai 10 menit selesai, terus saya kapanin, bawa. Waktu itu mau dibawa ke daerah Jogja, Bang. Daerah Jogja, dari Yogyakarta. Makanya, Bang, mandi aja ya, Bapak, amputasi ya, cepet ya gitu. Buat dibawa ke Jogja, udah selesai, nggak sampai 10 menit. Bawa masukin ke ambulan, nah. Nggak ada yang aneh, mandiin jenazah, amputasi nggak ada yang aneh. Sehari, 2 hari, malam ketiga kalau nggak salah, saya lupa. Berarti malam Kamis, malam Rabu gitu. Saya mimpi, Bang. Dalam mimpi saya ketemu pohon pisang. Kan gak nyambung. Dalam mimpi saya ketemu pohon pisang. Pohon pisang itu ada yang kepotong dahannya gitu ya, daunnya gitu. Ada yang pada ngampleh gitu, Bang. Daun pisang lah, pohon pisang umum lah gitu. Kan yang namanya mimpi itu berganti-ganti, Bang. Kadang nggak jelas ya. Saya ngeliat di gambaran dalam mimpi saya itu pohon pisang. Nggak lama terus saya lihat ada sosok orang gitu. Orangnya di sini gambar orang, terus kakinya buntung gitu. Saya nggak ngertiin mimpi saya sama peristiwa saya, bukan peristiwa, sama kegiatan saya 3 hari yang lalu. Udah mimpi, udah selesai mimpinya, bangun tidur biasa pagi. Saya juga nggak merasa takut sama mimpi saya itu, udah biasa aja normal. Jam 10-nya saya entah kenapa itu inget, oh ya kayaknya gue semalam mimpi dah gitu. Kok mimpi apa ya? Saya ingat-ingat lagi, oh iya, kok mimpi pohon pisang, terus ada orang kakinya buntung gitu satu. Lagi-lagi saya belum ngaitin sama yang 3 hari yang lalu gitu, udah normal aja gitu. Gitu. Karena aktivitas mandi jenazah juga saya umum, jadi nggak terlalu ini banget ya mendramatisir gitu saya juga. Udah, kalau nggak salah malam berikutnya, malam keempat, jadi malam ketiga saya mimpi kalau nggak salah, malam keempatnya saya tidur biasa depan TV, anak-anak sama istri di kasur. Perkiraan kayaknya jam 1 lah, Bang. Jam 1 itu ada yang ngetuk pintu rumah saya. Kalau rumah saya itu kan, Bang, emang kondisinya terangnya terang remeng-remeng. Malam nggak terlalu terang banget gitu. Dan banyak pohon-pohon lebatnya depan rumah saya gitu. Saya suka yang suasana kayak gitu. Ketuk pintu, ketukannya juga ketukan orang, Bang. Dan rumah saya itu biasa diketuk pintu malam-malam itu saya biasa. Dan feeling saya ketuk pintu tengah malam, ini kadang langsung saya, Bang. Itu siapa yang meninggal ya? Oh gitu. Siapa ya? Iya. Sampai sekarang gitu. Saya lihat dari jendela kan nggak ada orang. Udah, kok nggak ada orang ya? Gitu. Terus saya buka pintu, saya ngeliat ada sosok. Saya lihat gitu, karena saya bangun tidur, jadi kondisi saya kayak apa ya? Jadi orang bangun tidur lah, kita paham. Iya. Kondisi kayak setengah sadar gitu. Dan kondisi rumah saya kan nggak terlalu terang. Yang saya lihat itu sosok, saya mikir gini, Bang, otak saya nih, orang gila gitu. Kenapa? Yang ada di pikiran saya waktu itu, orang gila lagi berdiri depan rumah saya. Dekat jaraknya? 3 meter lah. 3 meter. Deket lu itu? Deket ya, lagi sandaran di rumah saya gitu. Terus sambil dia bilang, kaki gitu. Di otak saya. Terus saya perhatiin gitu. Terus saya perhatiin lagi. Saya baru lihat, ternyata senderan ke samping rumah saya itu, tembok, kakinya nggak ada, Bang. Oke. Kakinya nggak ada, saya perhatiin jelas gitu. Saya awalnya karena mau acak-acakan gitu, Bang. Saya mikir benar-benar orang gila gitu, atau game gitu. Karena acak-acakan. Ya, acak-acakan mukanya. Ya di otak saya orang gila minta nasi, lapar gitu, ketuk rumah. Karena ketuknya kayak orang banget. Pas saya sadar kakinya nggak ada, jangan-jangan gitu di hati saya, jangan hantu kali gitu kan. Pas saya lihat, ya memang pas saya lihat mukanya bisa deketin gitu, ya, apa ya? Ini berantakan, apa rambutnya panjang gitu, kayak orang gila lah umumnya gitu, berantakan, serem begitu, apa ya? Kayak pocong lah, kayak hantu gitu, benar-benar hantu. Pucat gitu.
pucat serem kayak gitu. Cuman karena agak remeng, jadi saya ngeliat seremnya aja lah gitu. Dan saya mastiin memang bukan orang gitu, bukan orang gila. Bukan orang gila. Saya mastiin bukan orang gila. Terus saya kepikir. Jadi pas saya takut, spontan saya masuk kan, tutup pintu. Terus saya bangun orang rumah gitu, maksud istri di kamar. Udah, apa siapa sih gitu kata istri. Anak juga sempat nangis waktu itu, anak udah bayi waktu. Anak bayi lah umur sekian bulan gitu. Belum setahun lah. Sempat nangis juga. Udah saya setel aja MP3 gitu. MP3 kencang gitu. Oh istri langsung spontan ngambil kalau ada bayi itu kan biasa tuh ada sapu lidi gitu. Sapu lidi. Nah, dilihat dari jendela nggak ada apa-apa gitu. Dipastiin dibuka lagi, kita berdua gitu. Nggak ada apa-apa. Ya udah akhirnya terus setel MP3 Quran. Sampai pagi banget bisa tidur. Ya, itu sih gambaran kisah-kisah mistis yang menarik buat saya waktu saya jadi petugas jenazah malam hari. Ini yang jenazah terakhir kali yang amputasi ini berarti orangnya udah meninggal sebenarnya atau itu orangnya masih hidup dan dia memang diamputasi aja kakinya? Gimana sih maksudnya? Kalau informasi akuratnya sih saya juga nggak pengen tahu ya gitu. Dan saya juga nggak nanya-nanya gitu sama pihak rumah sakit. Kemungkinan menurut saya diamputasi, kemungkinan ini persepsi saya, diamputasi nggak lama mungkin meninggal, dan mungkin antara jenazahnya sama organ tubuhnya ini bisa jadi persepsinya gitu. Gitu, ini analisa saya aja. Oh, jadi lagi sakit gitu ya, lagi operasi atau apa, diamputasi mungkin dulu nih kakinya. Iya, diamputasi. Tadi saya ngiranya emang orangnya masih hidup, memang kakinya aja udah diamputasi. Jadi kakinya nih yang dikubur. Jadi harus dimandiin dulu kakinya. Orangnya sih masih hidup, saya mikirnya gitu tadi. Iya. Ternyata orangnya pun udah meninggal. Kemungkinan feeling seksi tuh udah meninggal. Ya maksudnya kan amputasi itu tujuannya untuk membuang organ yang sudah rusak ya kan. Betul. Biar organ yang masih hidup ini bisa bertahan. Betul. Dan ya udah diamputasi, ya orangnya langsung hidup dong. Iya, kan? Iya. Ya udah si kakinya nih yang di ini, terus si orangnya minta dikubur di Jogja, mungkin tempat kelahirannya. Tadi saya mikirnya mungkin gitu. Tempat kelahirannya di Jogja atau nanti dia kalau meninggal mau dikubur di Jogja. Mungkin bisa juga terpisah. Jadi organ tubuhnya dimakamkan lebih dahulu. Terus jenazahnya dimakaminnya mungkin beda tempat nih, bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu ya. Iya, bisa jadi kena batunya mungkin begitu. Oke bang, ini kan dari yang rumah sakit berarti udah selesai nih pengalaman mistisnya maksudnya kan. Tapi ada lagi nggak pengalaman mistis yang masih berhubungan dengan jenazah ketika abang memandikan gitu loh? Oke. Di luar RS nggak apa-apa bang, masih ada bang? Waktu itu saya pernah dipanggil juga untuk memandikan jenazah di luar dari wilayah saya nih, kampung saya lah gitu. Ketika saya dimandikan kan, ketika maksudnya belum dimandikan, adab saya gitu. Saya tuh biasanya membacakan doa dulu untuk jenazah. Oh ini membacakan. Warganya ada yang meninggal. Warga kampung ada meninggal. Cuman di luar dari kampung saya nih, jauh lah. Beda kampung. Sebagaimana mestinya saya ini kalau mandi jenazah tuh adab saya berwudu dulu. Berwudu, kemudian saya mendoakan si jenazah atau bacain Yasin gitu. Waktu itu saya kan sebelum masuk saya sempat nanya ke pihak keluarganya nih, bang tempat wudu di mana ya atau toilet gitu. Oh di belakang aja gitu. Udah saya ke belakang, saya ke toilet, saya wudu. Pada saat saya masuk lewat belakang, saya ketemu sama tempat makan gitu, meja makan. Saya ngelewatin tempat makan, meja makan. Gitu. Saya lihat ada orang lagi duduk merenung lah gitu, dan sosoknya orang. Sempat kepikiran kayak isi bang gitu kan, karena itu rumah orang. Cuman anehnya gini, maksudnya itu kan lagi duka, semua keluarganya juga lagi ada di posisinya dekat sama si jenazah nih. Itu ada juga yang di depan nyambut tamu. Jadi rumahnya besar. Itu dia sendiri di meja makan duduk gini aja gitu. Tapi di mana geposnya gitu, dan saya nggak taruh lihat wajahnya sih, karena saya lihat belakang sempat isi gitu. Jadi saya bilang permisinya itu pelan banget, cuma sekedar basa-basi lagi. Akhirnya saya ke tempat jenazah,
adab saya biasanya tuh kalau ketemu sama jenazah, saya buka apa namanya? Saya buka penutup mukanya sambil baca Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Allahumma ftah abwaabas sama li ruhihi gitu misalnya. Kemudian saya baca doa Fatihah gitu, dan seterusnya. Dan kelar, saya baca Yasin waktu itu karena masih ada anggota keluarganya masih ditunggu, jadi waktunya masih panjang. Jadi saya sempat baca Yasin waktu itu. Nah, sambil nunggu setelah baca Yasin, saya kan harus nyiapin perlengkapan untuk memandikan jenazahnya nih. Saya sempat tanya sama keluarganya, Bang, maaf, kalau mandi nanti di mana? Gitu. Pihak keluarganya nih, ahli warisnya. Oh, nanti di sana, gitu. Dan sempat saya ingat nih pada saat saya saya nanya sama pihak keluarganya, Bang, kalau kayak apa namanya tuh, ember gitu, ember bak gitu, Bang, mau tolong di mana ya gitu kan. Nah, saya disuruh yuk, jadi saya diajak sama anggota keluarganya ke belakang gitu, bantuin juga saya gitu. Jadi bukan cuma nanya, cuma saya diajak juga, ya udah saya bantuin dah. Nah tuh saya jelas banget ngelihat muka si sosok yang di meja makan itu sama yang jenazah yang saya buka. Oke, sama mukanya nih. Iya. Orangnya sama ya. Iya. Cuma waktu itu saya belum ada feeling oh ini sosok makhluk misalnya gitu. Oh ini jenazah gitu. Ya bisa aja waktu itu kembar, cuma nggak ada feeling perasaan saya takut atau apa gitu. Cuma saya mastiin ada perasaan pikir gini, kok sama dah gitu. Ada ya kecil di hati saya. Kok sama ya gitu. Posisinya stuck. Duduk aja gitu. Cuma waktu saya ke belakang yang kedua kalinya gitu kan, biar sama perlengkapan jenazah. Mukanya agak jelas saya lihat gitu posisinya. Kalau saya masih ada ya? Iya, masih ada. Dan ketika saya bawa perlengkapan mandinya tuh kayak bak apa gitu sama keluarganya, sebalik lagi situ nggak ada. Yang meninggal nih apa nih? Tuh kakek. Prediksi saya umur 70-an, 70 tahun ke atas lah. Nah, akhirnya kita siapin perlengkapan mandi di sana. Pada saat kita mau mandi ini, ada keyakinan aja sih sini, ada cara-cara yang beda, ada sebetulnya sama gitu. Dia bilang, Bang, boleh nggak kalau mandi jenazahnya nggak pakai bak mandi, kata dia gitu. Kita kan dalam memandikan jenazah itu intinya bersih dari najis. Kalau memang pihak keluarga meyakini mandikan jenazah dengan cara dipangku gitu, dipangku sama keluarganya gitu, jadi jenazahnya dipangku sama sama keluarga nih 4 orang diangkat gini, itu tidak merepotkan dan hasilnya nanti bersih, boleh-boleh aja. Oke. Dan disepakati karena pihak keluarga mintanya gitu. Kenapa dia itunya adatnya begitu? Dia apa gimana? Iya, mungkin punya keyakinan aja, punya keyakinan atau mungkin Tradisinya begitu dia. Mungkin kalau secara syariat sih dalam memandikan jenazah intinya suci gitu aja. Ya udah, karena keluarga mintanya gitu, saya kan sebagai pembimbing aja mengarahkan, membimbing kalau memandikan jenazah hendaknya itu di bak mandi gitu, karena afdol, lebih mudah, kemungkinan hal-hal negatif yang terjadi itu nggak ada gitu. Tapi memang keluarga mintanya gitu, ya udah jenazah pun akhirnya dipangku gitu dengan keluarganya. Kata dia sih ya pengabdian terakhir, kata dia. Apa bang, katanya pengabdian lah buat ayah gitu. Terakhir kali kita yang keluarga jauh nih jarang nemuin ayah meninggal, ya udah mandinya dipangku gitu. Itu duduk mandi gini sambil dipegang. Ya udah kita mandi, emang nggak kerasa repot sih. Nggak kerasa repot. Ya nggak ada yang aneh, umum gitu, sebagaimana mestinya. Selesai mandi jenazah, kemudian dikafanin, kemudian disolatkan, kemudian disolatkan, kemudian dimakamkan gitu, dikuburin. Selesai, itu dimakamkannya siang lah, pada zuhur gitu ya, umum normal. Setelah sholat maghrib, saya dipanggil gitu, anggota keluarganya ada yang kesurupan. Oh, anggota keluarganya ada yang kesurupan.
ya bahasanya sih bahasa orang daerah ya, saya nggak sebutin gitu. Bahasa daerah lah gitu. Saya pahamnya kayak aing-aing aja gitu. Aing-aingnya gitu. Aing-aing. Kesurupannya pakai bahasa daerah. Bahasa daerah gitu. Udah, intinya mungkin karena keluarga itu paham orang daerah. Oh, yang mandi jenazah si A gitu, maksudnya saya gitu. Dipanggillah saya gitu. Mungkin ada pesan sama si orang yang disurupin itu. Itu akhirnya intinya saya dipanggil untuk apa namanya, datang ke rumah si duka tadi. Saya datang, saya ucap salam, saya hadapan gitu, orang kesurupan juga ya normal gitu, nggak kayak yang aneh-aneh galak tawa tiri, nggak, normal gitu. Cuma bedanya bola matanya aja beda, jadi agak gitu, bola itu agak kebuka matanya. Udah dia ngomong bahasa daerah, saya nggak ngerti apa maksudnya. Saya nunduk iya gitu. Saya nggak sempat minta terjemahkan juga sama keluarganya. Udah akhirnya selesai lah, itu kan ada 2 menit lah omongan-omongannya itu. Habis itu saya disikap begitu. Sambil dia juga berdesis omongan sudah lagi, entah apa artinya. Tuh dipegang pundak saya. Apa tuh? Bahasa-bahasa orang tua lah gitu. Tuh, ini kesurupan sih laki-laki anaknya. Kesurupan nih anaknya laki-laki, dan saya dipeluk. Bahasa Sunda gitu. Nah intinya dia pamit mungkin gitu, yang kesurupan tadi udah selesai lah. Pamit sama abang ya? Iya pamit, ulangi gitu. Ya saya juga nggak sempet nanya sama pihak keluarga maksudnya apa, kenapa. Kan kondisi juga lagi tahlilan. Jadi waktunya saya tahu maksudnya terbatas gitu. Ya udah, mungkin dia ngasih pesan ke saya. Pikir keluarga kali, mungkin ya ahli warisnya, bahasa yang disampaikan bahasa Sunda itu saya ngerti gitu kali, makanya nggak dijelasin. Dan saya juga emang nggak nanya apa sih maksudnya tadi gitu, nggak. Ya udah saya iya aja, nggak ada yang aneh. Gitu. Udah selesai. Nggak lama dari itu, ini warga saya bang, 2 hari mungkin dari situ. Kalau tadi kan beda warga tuh jauh. Ada warga saya meninggal. Udah saya urus. Gini maksudnya, proses meninggalnya sakit dulu, bawalah rumah sakit, kemudian informasi meninggal. Terus kebetulan saya bawa ambulan. Jenazahnya itu keluar dari ruangan jenazah, biasa dibawa pakai apa namanya itu ya, keranjang itu, ranjang rumah sakit. Itu saya pertama kali bang saya ngeliat keanehan. Kok ada sosok yang waktu itu sih masih kayak silhouette lah, bayangan gitu, bayangan hitam. Jadi ada perawat misalkan 2 orang depan sama belakang, itu ada di tengah bang, bayangan. Tinggi aja sih, kayak orang-orang tinggi 180 lah. Tinggi 180, berat badan mungkin 70-an lah. Ya di samping ngikutin apa namanya, ranjang itu. Sampai kira-kira 10 meter sebelum ke ambulan, nah sebelum saya bawa ambulan kan. Saya mulai, jadi jarak saya dari ambulan ke ruang jenazah itu 30 meter lah. Jadi saya ngeliat dia keluar, diputar. Itu kan kalau di rumah sakit itu kan intinya bang apa namanya, trolinya apa namanya, treknya kan gitu tuh, lurus terus tiang. Saya ngeliat, kok ada sosok ya. Waktu itu belum hal-hal yang aneh aja, saya ngeliat ada bayangan hitam gitu. Udah terus bawa. Oh alam bang, setelah pas dari kejadian itu saya mikir sudah sekarang gitu bang. Saya kaitin aja sama yang tadi kesurupan, yang saya dipeluk. Terus saya kebuka mata batin yang apa tuh, yang jalan di rumah sakit itu, yang 2 hari setelah meninggal itu. Saya ngelihat bayangan hitam. Ya qadarullah gitu ya bang, atas izin Allah itu semua, atas izin Allah, qadarullah. Saya sekarang peka bang begitu bang. Jadi peka ya? Peka banget. Ya bang Ali, seorang pemandu jenazah ini kan profesi yang gue bilang jarang nih orang menekuninya gitu loh, Boleh nggak sih bagi-bagi ini cerita suka dukanya lah, singkat aja nggak usah panjang-panjang, suka dukanya menjadi seorang pemandu jenazah gitu bang? Iya. Pertama saya merasa bangga gitu. Sukanya nih berarti? Iya.
Pertama, ini prinsip dasar dulu nih, prinsip dasar. Saya merasa bangga ketika diri saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nggak tahu itu kenapa. Saya merasa bangga ketika keahlian saya itu bisa berbagi bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kalau dukanya, terutama masalah mistis, Bang. Mistis ya? Iya. Itu selalu ada ya? Secara mistis, kalau yang kecil-kecil sih sebenarnya banyak, Bang. Banyak? Ya kayak gitu. Tapi karena memang udah terbiasa, aib-aib itu tetap kita jaga. Itu karena pertanyaan tadi, berbagi pengalaman suka dan duka. Itulah kira-kira dukanya petugas mandi jenazah. Nah terus Bang, kan kalau misalnya ini kita bicara ini lagi ya, bicara mistis lagi ya. Kalau misalnya keranda nih, misalnya kan keranda di masjid, misalnya ada yang mau meninggal, kadang suka ada cerita kerandanya goyang dulu gitu. Kalau mandi jenazah ada nggak sih kayak gitu? Firasat ada yang mau meninggal tuh apa dulu tandanya gitu? Ada nggak sih? Kepo nih. Iya. Jarang sih, cuma ada gitu, ada. Apa biasanya? Oke, kalau saya tuh nyium bau kain batik. Kain batik? Terus saya nyium, misalnya saya lagi jalan. Kain batik, kain jarik nih? Aroma kain, ya? Aroma kain aja lah, aroma kain. Aroma kain ya? Cuma kalau kain batik kan khas rasanya. Ya. Tapi saya nggak sadar kalau nyium nih bau aroma itu. Tapi saya nggak, siapa yang meninggal? Nggak ada. Tahu-tahu selintas aja gitu, kayak kita bau makanan nih gitu kan kita selintas aja gitu. Nggak sadar, cuma setelah kita sadar setelah itu ada yang meninggal baru, oh iya. Tadi nyium aroma batik. Nggak sering, cuma ada beberapa jenazah yang pas saya menangani jenazah ada firasat gitu. Umumnya bau kain batik saya. Itu pasti ada yang meninggal nih. Ada yang meninggal. Oh gitu, feelingnya begitu ya dari aroma ya. Ya berarti itu tadi yang abang ceritain kejadian-kejadian yang emang memorable ya selama abang menjadi seorang pemandi jenazah nih bang ya. Yeah. Dan semoga lancar terus bang ya kerjaannya. Sampai sekarang kan masih aktif. Semoga ya pasti pemandi jenazah ya selalu ada orang yang meninggal lah ya. Nggak mungkin nggak ada, namanya yang hidup. Nggak ada matinya itu. Iya itu petugas. Iya petugas mandi jenazah itu kerjaan pasti. Iya, dan sampai selalu ada karena ya pasti nggak ada basinya. Iya selalu yang hidup tuh pasti akan meninggal juga gitu ya kan. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Ali Bang, makasih banget ya. Iya, udah ceritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku nih Bang, makasih banget ya. Dan buat sahabat lonceng juga yang pengen cerita langsung datang ke sini, itu kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita. Oke, akhir kata gua Gilang izin pamit, Bang Ali juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.